Tidak bekerja hanya membuat saya miskin, bekerja membuat saya lelah dan miskin. Jika saya tidak bekerja, saya hanya memiliki masalah keuangan. Jika saya bekerja, saya tidak hanya memiliki masalah keuangan, tetapi juga masalah mental. Setiap hari saya harus membalas beberapa grup chat pekerjaan. Oke, mengerti, oke, pasti. Pengemis juga berkata, tolong bantu, tetapi ketika pengemis pergi mengemis, mereka tetap harus mengecek cuaca dan waktu. Saya berangkat kerja pagi-pagi sekali dan pulang larut malam, baik hujan maupun panas, dan pada akhirnya, penghasilan saya lebih kecil dari pengemis. Saya berpikir untuk berhenti bekerja 800 kali sehari, tapi saya masih bisa mendapatkan kehadiran sempurna setiap bulannya. Ini adalah lelucon yang populer di media sosial China, dan meskipun lucu, lelucon ini mengungkapkan kenyataan pahit di balik tawa banyak pekerja. Banyak orang mengatakan bahwa kita berada di era di mana kapitalisme sedang terpuruk, dan semua industri sedang mengalami kesulitan. Dalam setiap perdagangan, ada rintangan yang harus diatasi. Yang paling disayangkan adalah para mahasiswa saat ini. Sebelum lulus, masa depan tidak pasti, dan setiap orang memiliki potensi. Setelah lulus, kenyataan mulai terlihat, dan semua orang hanyalah pekerja biasa. Anda bekerja tanpa kenal lelah, tetapi kemiskinan selalu mengalahkan Anda. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan ingin bekerja, dan mereka yang memiliki pekerjaan ingin mati. Di perusahaan, satu orang melakukan pekerjaan 3 orang, dan jika Anda tidak berusaha lebih keras, Anda akan berakhir bertani. Dalam beberapa tahun terakhir, kata yang paling sering didengar orang adalah miskin. Terlepas dari apa yang biasa mereka lakukan, apakah mereka pekerja atau bos yang menjalankan bisnis fisik atau e-commerce, hampir semua orang di China kecuali pegawai negeri telah memasuki era kemiskinan yang luas. Orang-orang biasa berkata, kamu miskin karena kamu tidak bekerja keras. Pekerja pabrik dan pekerja keamanan publik mendapatkan 2.000 atau 3.000 yuan per bulan, lebih kecil daripada pengemis. Tanpa keinginan, mereka tidak ingin membeli rumah atau mobil, tidak menikah atau memiliki anak. Tanpa ambisi, mereka tidak ingin memulai bisnis atau menjadi investor kaya. Selama mereka tidak kelaparan, mereka puas. Mereka tidak memiliki dorongan, jadi mereka pantas menjadi miskin. Namun, tren saat ini di media sosial China adalah, semakin keras Anda bekerja, semakin buruk keadaan Anda. Tanpa bekerja keras, setidaknya Anda masih bisa makan dan tidak menjadi jutawan minus, orang yang tak punya uang dan memiliki utang jutaan. Tapi mereka yang berusaha keras untuk mengubah nasib akhirnya kehilangan segalanya dan terlilit hutang. Semakin keras Anda bekerja, semakin banyak utang yang Anda kumpulkan. Semakin Anda bertahan, semakin miskin Anda. Semakin besar Anda pertaruhkan, semakin banyak utang yang Anda miliki. Beberapa tahun terakhir ini benar-benar tidak cocok untuk memulai bisnis. Semakin sedikit orang yang berada di jalanan saat ini. Jika sesuatu dapat dibeli secara online, hampir tidak mungkin untuk mencari nafkah dengan menjualnya secara offline. Pemilik toko hanya melihat satu sama lain, apakah mereka tersingkirkan oleh persaingan atau terseret oleh pasar. Bahkan pedagang grosir dan produsen merek telah beralih ke penjualan streaming langsung, menyisakan hanya industri restoran yang tampak agak makmur. Toko-toko pangkas rambut masih memiliki antrian sesekali, dan rumah sakit tetap ramai seperti biasanya. Tidaklah adil jika menyalahkan generasi muda karena tidak menikah, tidak memiliki anak, tidak berbelanja, atau tidak mengkonsumsi. Di lingkungan saat ini, tidak peduli seberapa pintar atau pekerja kerasnya Anda, sulit untuk menghasilkan uang dengan menyewa tempat untuk bisnis. Jika Anda memaksakan diri, mengambil pinjaman untuk mengembangkan usaha, Anda hanya akan berakhir lebih buruk. Terkadang, lebih baik berbaring saja. Berbaring datar, telah menjadi hal yang paling masuk akal untuk dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Memasuki tahun 2024, semakin banyak perusahaan yang melakukan PHK, dan semakin banyak bisnis yang bangkrut. Di Guangzhou saja, ada ratusan ribu orang yang menganggur. Masing-masing dari mereka memiliki orang tua yang harus dinafkahi dan anak-anak yang harus dibesarkan. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Namun, sesulit apapun kehidupan, ia tetap harus berjalan. Akibatnya, kami melihat para wanita berbondong-bondong melakukan siaran langsung dan para pria berbondong-bondong mengantarkan makanan, menciptakan pemandangan yang tidak masuk akal, di mana ada lebih banyak taksi daripada orang. Lorong-lorong dan stasiun kereta bawah tanah penuh sesak dengan para wanita muda yang melakukan siaran langsung, tetapi hanya sedikit penonton yang mengirimkan hadiah. Banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan harus menjadi pengantar makanan, dengan penghasilan hanya 2,5 yuan per pesanan tanpa tunjangan atau jaminan sosial, dan seringkali harus menunggu setengah hari tanpa menerima satupun pesanan. Taksi berbasis aplikasi dan taksi roda 3 memenuhi jalanan, dengan lebih banyak kendaraan yang mencari penumpang daripada orang yang menaikinya. Memasuki bulan Mei, situasi ekonomi di China terlihat semakin memburuk. Mereka yang berbisnis di bidang restoran mendapati bahwa tidak ada lagi pelanggan.
Pemilik toko kecil menyadari bahwa pendapatan sehari bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya sewa, dan toko-toko yang menjual pakaian dan sepatu sudah lama tutup. Ini benar-benar sebuah kasus industri yang melemah dan mata pencaharian yang menderita. Ini adalah seorang pemilik restoran yang bisnisnya gagal karena penjualan yang buruk. Dalam sebuah video, dia berkata, "Saya tidak punya kegiatan hari ini, jadi saya pergi jalan-jalan. Kemanapun Anda pergi, ada suasana sunyi. Ini seperti medan perang di luar sana." Ketika pasar real estate berangsur-angsur memudar dari sorotan, industri yang terkena dampak langsung termasuk perbankan, konstruksi, bahan bangunan, renovasi, manajemen properti, peralatan rumah tangga, dan furnitur. Berharap untuk kembali ke masa-masa kejayaan di masa lalu adalah hal yang mustahil. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa kegagalan saya disebabkan oleh kemampuan manajemen yang buruk dan selalu ada orang yang menghasilkan uang terlepas dari waktu. Sama seperti dalam bisnis restoran, banyak yang mengatakan bahwa saya tidak dapat mengelola dengan baik, produk saya tidak bagus, dan kemampuan saya terbatas. Saya tidak menyangkal kritik-kritik tersebut karena kenyataannya memang demikian. Namun di tahun 2024, bisnis restoran juga merupakan industri dengan aset besar, investasi tinggi, dan operasi intensif. Ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Dengan kondisi saat ini, apakah ini benar-benar masalah kemampuan pribadi? Jika kegagalan restoran disebabkan oleh kemampuan pribadi, apakah penutupan toko fisik juga disebabkan oleh manajemen yang buruk? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh para pemilik toko ini. Netizen dari Shenzhen hingga Dongguan hingga Huizhou melaporkan bahwa toko fisik, jalan komersial, dan etalase toko perumahan dipenuhi dengan tangisan keputusasaan. Toko-toko yang tutup dan pemberitahuan perpindahan ada di mana-mana, dari pusat kota besar ke pusat kota kecil hingga kawasan industri. Pasar malam dengan lalu lintas pejalan kaki semakin berkurang. Beberapa kawasan industri hampir tidak ada orang, bangunan pabrik juga kosong, dan saya jarang melihat pekerja konstruksi di jalan tahun ini. Dengan kejenuhan pasar dan lesunya penjualan perumahan komersial, industri seperti perbankan, konstruksi, material seperti baja, semen, dan plastik, perusahaan renovasi, perusahaan manajemen properti, peralatan rumah tangga, dan industri furnitur sangat terkena dampaknya dan mengalami penurunan. Penurunan industri ini secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan dan pilihan pekerjaan mereka yang menjalankan toko dan bekerja di luar rumah. Ketika lingkungan secara keseluruhan baik dan bisnis berkembang pesat, 80% orang dapat menghasilkan uang terlepas dari bisnis apa yang mereka geluti, dan hanya 20% yang mungkin mengalami kerugian. Namun sekarang, dengan kondisi lingkungan yang buruk, hanya 20% yang menghasilkan uang sementara 80% merugi. Video dari pemilik toko ini menunjukkan bahwa bangunan pabrik hampir seluruhnya ditutup, dan di jalan komersial, selain beberapa toko serba ada, tidak ada toko lain yang buka. Dongguan, yang pernah dianggap sebagai surga bagi para pekerja, kini sepi. Sejak lama, ada narasi bahwa toko fisik dibunuh oleh platform e-commerce seperti JD.com, Taobao, dan Pinduoduo, yang telah mengambil alih bisnis toko fisik dan mengantongi semua uangnya. Beberapa orang percaya bahwa tanpa tindakan keras terhadap e-commerce, ekonomi China tidak akan membaik. Namun, platform e-commerce berpendapat bahwa mereka tidak pantas disalahkan, mereka juga sedang berjuang dan berada di ambang kehancuran. Lalu siapa yang menyebabkan kejatuhan ini? Baru-baru ini beredar kabar bahwa pendiri JD.com, Richard Liu, mulai memperketat disiplin karyawannya karena kinerja yang buruk. Beberapa orang mengatakan bahwa hal ini menegaskan klaim baru-baru ini bahwa e-commerce juga menjadi tidak berkelanjutan. Richard Liu mengatakan bahwa karyawan dengan kinerja yang buruk tidak pantas menjadi bagian dari tim. Pernyataan tersebut memang kasar, tetapi alasannya sangat jelas. Bukan hanya JD.com, platform seperti Taobao, Xiaohongshu, dan Douyin semuanya dipaksa untuk mengikuti jejak Pinduoduo dengan menawarkan harga terendah di internet dan pengembalian uang tanpa syarat. Seluruh sektor e-commerce kami menjadi seperti Pinduoduo, menggunakan AI tercanggih untuk mencapai cita-cita bisnis yang paling tradisional, menghilangkan perantara untuk menghindari markup. Namun, jangan percaya bahwa menghilangkan perantara akan membuat pabrik asalnya memperoleh keuntungan besar. Pendapatan mereka masih kecil karena jika mereka berani menaikkan harga, pabrik-pabrik yang berbiaya rendah akan merebut perdagangan mereka. Jadi siapa yang paling diuntungkan? Dalam jangka pendek, konsumen memang diuntungkan, yang menjelaskan mengapa konsumsi online sebagai proporsi dari total konsumsi sosial telah meningkat dari Januari hingga April tahun ini. Namun, dalam jangka panjang, persaingan internal yang homogen ini dapat menyebabkan penurunan kualitas produk dan kurangnya inovasi. Produsen hanya berfokus pada pengurangan biaya, mengabaikan aspek lainnya, sehingga pada akhirnya konsumen akan dirugikan. Memulai sebuah bisnis itu sulit, begitu juga dengan pekerjaan. Bisnis yang sudah berkembang tidak dapat mempertahankan kekayaannya, dan mereka yang sudah kesulitan akan semakin terbebani.
Pengemudi pengiriman mengatakan bahwa platform mengeksploitasi mereka, tidak memberikan keuntungan dan memaksa mereka untuk bersaing untuk mendapatkan pesanan. Penjual e-commerce mengatakan bahwa platform menekan mereka, mengadu domba pedagang satu sama lain, yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran bersama. Bagaimana dengan para pekerja pabrik yang keluhannya lebih besar? Ini adalah film dokumenter yang mencerminkan kehidupan para pekerja akar rumput di China. Bercerita tentang seorang pemilik dan karyawan pabrik perangkat keras di Foshan, Guangdong. Seorang pekerja laki-laki berseragam kuning mengatakan bahwa mereka bekerja 12 jam sehari dengan sedikit hari libur. Tanggapan pemilik pabrik adalah bahwa tidak berproduksi selama satu hari akan membuatnya kehilangan 50.000 yuan. Untuk mengendarai mobil yang lebih baik dan membeli rumah yang lebih besar, dia bahkan bisa menunda pembayaran gaji. Karena dia ingin membeli villa mewah, dia menahan upah selama 2 bulan. Para pekerja, yang mengandalkan upah mereka untuk menghidupi keluarga mereka, merasa tidak puas dan memprotes upah mereka. Menghadapi para pekerja yang mogok, sang pemilik hanya berkata, siapapun yang tidak bisa menerima ini, silakan pergi. Dengan satu kalimat ini, para pekerja tidak punya pilihan selain kembali bekerja selama 12 jam sehari untuk memasang baut. Pada masa-masa seperti ini, memiliki pekerjaan adalah suatu berkah, dan tidak ada yang berani kehilangannya. Pemiliknya kejam, secara akurat memahami penderitaan para pekerja di China. Mencari pekerjaan itu sulit, mencari uang lebih sulit, dan hidup adalah yang tersulit. Kehilangan pekerjaan hari ini bisa berarti seluruh keluarga akan kelaparan besok. Melihat hal ini, siapapun akan bertanya-tanya betapa mengerikannya situasi ekonomi yang membuat orang menjalani kehidupan yang begitu sulit. Mungkin ada yang bertanya, bukankah data ekonomi resmi China menunjukkan bahwa perekonomiannya baik-baik saja? Bukankah tingkat pertumbuhan PDB China mencapai 5,3% pada kuartal pertama? Apakah orang-orang ini hanya berpura-pura miskin untuk mendapatkan simpati? Jika Anda berpikir seperti ini, itu berarti Anda tidak sepenuhnya memahami China. Departemen Berita dan Statistik China adalah organisasi paling misterius di dunia. Dengan sedikit manipulasi data, skenario terburuk bisa terlihat seperti skenario terbaik. Misalnya, setelah terjadi bencana besar akibat ulah manusia, Departemen Berita tidak mengadakan rapat pertanggungjawaban atau peringatan, sebaliknya, mereka mengadakan upacara penghargaan. Departemen Statistik dapat menghasilkan data yang sempurna bahkan dalam kondisi ekonomi terburuk sekalipun, mengubah kesengsaraan yang meluas menjadi kegembiraan yang luar biasa. Pada bulan April, tidak banyak blogger yang menganalisis data ekonomi, kemungkinan karena fokusnya tertuju pada sektor real estate. Mari kita lihat data inti terlebih dahulu. Penjualan retail barang-barang konsumsi pada bulan April tumbuh 2,3% dari tahun ke tahun. Tidak termasuk mobil, barang-barang konsumsi tumbuh 3,2%. Anda dapat melihat bahwa kontribusi mobil pada bulan April adalah minus 0,9%. Secara keseluruhan, tingkat pertumbuhan tahun ke tahun masih menurun, tetapi tingkat penurunannya semakin menyempit. Namun, jika kita mempertimbangkan data rumah dan mobil secara bersamaan, mengingat bahwa penjualan rumah dan mobil menyusut, kinerja konsumsi yang terus lesu mengindikasikan salah satu dari dua masalah, apakah orang benar-benar tidak memiliki uang, atau mereka takut untuk membelanjakan uang. Melihat investasi secara nasional, investasi aset tetap dari Januari hingga April tumbuh 4,2% dari tahun ke tahun, sementara investasi aset tetap swasta hanya tumbuh 0,3%. Anda dapat melihat bahwa tingkat pertumbuhan investasi swasta jauh di bawah rata-rata nasional. Dikombinasikan dengan data pembiayaan sosial dari bulan April, semakin jelas terlihat bahwa tingkat pertumbuhan investasi menurun, terutama di sektor swasta. Namun, tingkat pengangguran perkotaan yang disurvei adalah 5,2% dari Januari hingga April, turun 0,2 poin persentase dari periode yang sama tahun lalu, dan tingkat pengangguran di bulan April turun menjadi 5%. Hal ini tampaknya tidak sesuai dengan data investasi tetap dan pembiayaan sosial. Di sini, blogger tersebut tidak dapat secara eksplisit mengatakan bahwa data tersebut mungkin dipalsukan, jadi dia bercanda dengan mengatakan, mungkin analisis kami salah. Anda paham kan? Netizen China menjadi lebih memahami, menghargai kesulitan yang dihadapi oleh Biro Statistik. Bagaimanapun juga, mereka memiliki banyak berita buruk yang harus disampaikan. Ini adalah tugas yang sangat menantang, dan beberapa kekeliruan tidak dapat dihindari. Netizen telah berhenti menuntut hal yang tidak mungkin. Blogger terus menganalisis, melihat data produksi industri. Nilai tambah industri di atas ukuran yang ditentukan secara nasional tumbuh sebesar 6,7% dari tahun ke tahun di bulan April, meningkat 2,2 poin persentase dari bulan sebelumnya. Tingkat pertumbuhannya cukup cepat. Dari data tersebut, tampaknya fokusnya masih pada manufaktur peralatan, industri kelas atas, dan peningkatan pendapatan ekspor. Akhirnya, blogger tersebut menghela napas dan berkata, setelah melihat semua data ini, kita jadi bertanya-tanya,
apakah rumah tangga benar-benar tidak punya uang, atau apakah mereka terkendala untuk memiliki uang? Saya yakin kita perlu menstabilkan pendapatan terlebih dahulu, baru kemudian berupaya untuk meningkatkannya. Anda tahu apa yang saya maksud? Semua orang tahu bahwa rakyat biasa benar-benar tidak punya uang. Pemerintah China seharusnya fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat kelas bawah. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Melihat konsumsi yang lesu, Partai Komunis China, PKC, semakin cemas. Meskipun kantong masyarakat sedang kosong, pemerintah mencoba untuk memaksakan konsumsi dengan mempercepat program-program seperti penggantian alat elektronik lama dengan yang baru, dan memperkenalkan peraturan baru untuk kendaraan listrik, termasuk penggantian wajib. Mereka bahkan memulai gelombang baru kenaikan harga pada biaya hidup yang penting. Ada laporan online bahwa di beberapa komunitas di Shanghai dan Shandong, Komite Lingkungan telah mulai menggunakan pekerja jaringan untuk pergi dari rumah ke rumah untuk mendata usia AC, kulkas, dan mesin cuci. Upaya ini, yang menyerupai sensus penduduk, bertujuan untuk mendorong penduduk untuk berpartisipasi dalam program penggantian peralatan lama dengan yang baru. Namun, upaya-upaya ini pun tidak dapat menggerakkan pasar yang stagnan. Orang-orang tidak membeli rumah, mobil, atau peralatan besar, mereka menahan uang mereka dan menolak untuk berbelanja. Ketika terdesak, pemerintah mengambil langkah-langkah ekstrim. Pada tanggal 27 Mei, Biro Statistik Nasional China merilis data yang menunjukkan bahwa dari Januari hingga April, perusahaan-perusahaan industri besar di seluruh negeri meraih total keuntungan 2,09 triliun yuan, meningkat 4,3% dari tahun ke tahun. Secara khusus, industri pertambangan mencapai total keuntungan hampir 400 miliar yuan, turun 18,6% dari tahun ke tahun. Industri manufaktur mencapai total keuntungan 1,4 triliun yuan, meningkat 8%. Industri produksi dan pasokan listrik, gas, dan air mencapai total keuntungan 258 miliar yuan, meningkat 36,9%. Bagi orang awam, angka-angka ini tidak berarti apa-apa. Yang benar-benar penting adalah aspek-aspek yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Dalam data terbaru, angka yang paling mencolok menunjukkan bahwa industri produksi dan pasokan listrik, panas, gas, dan air mencapai total keuntungan 258,32 miliar yuan, meningkat 36,9%. Apa artinya ini? Ini berarti kenaikan harga utilitas yang signifikan. Seorang wanita dalam sebuah video menyatakan bahwa seiring dengan berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap penjualan tanah, harga air, listrik, dan gas meroket secara keseluruhan. Shanghai menaikkan harga air untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, dengan tingkat tertinggi mengalami kenaikan lebih dari 50%. Guangzhou menyusul dengan kenaikan harga pasokan air sebesar hampir 34%. Shenzhen, Fuzhou, dan 125 kota dan kabupaten di Provinsi Jiangsu juga mengumumkan rencana untuk menaikkan harga gas alam pipa. Menurut situs web kereta api 12.306, 4 jalur kereta api berkecepatan tinggi akan menaikkan tarif mereka mulai tanggal 15 Juni. Para ahli menyatakan bahwa kenaikan harga dapat menstimulasi belanja konsumen. Mereka berpendapat bahwa alasan mengapa masyarakat China tidak berbelanja adalah karena harga-harga belum cukup naik. Mereka menyebutnya sebagai efek kekayaan dari kenaikan harga. Menstimulasi konsumsi mengharuskan orang memiliki uang di tangan mereka. Jika mereka memiliki uang, mereka akan membelanjakannya tanpa stimulasi. Namun, jika mereka tidak memiliki uang, stimulasi apapun tidak akan berhasil. Ketika stimulasi gagal, taktik baru digunakan. Taktik terbaru adalah menaikkan harga layanan penting seperti air, listrik, dan gas. Seorang netizen berkomentar bahwa meskipun Anda dapat menghindari kenaikan harga perjalanan kereta api dengan tetap tinggal di rumah, Anda tidak dapat menghindari kenaikan harga air, listrik, dan gas. Mereka bertanya-tanya apakah ini berarti mereka harus mulai makan hanya 2 kali sehari. Para ahli berpendapat bahwa orang-orang memiliki uang tersebut hanya mengendap di bank karena mereka tidak mau membelanjakannya. Mereka menunjukkan bahwa rata-rata tabungan per orang adalah 110.000 yuan. Tapi mari kita lihat apa yang disebutkan oleh blogger wanita tersebut tentang siapa yang sebenarnya memiliki daya beli. Pada tahun 2022, gaji tahunan rata-rata untuk pegawai negeri dan karyawan lembaga publik adalah 114.000 yuan, sementara karyawan di perusahaan swasta memperoleh rata-rata 65.000 yuan, kesenjangannya mencapai 1,75 kali lipat. Dan kesenjangan ini terus melebar. Menurut data resmi, jumlah pegawai negeri lebih dari 7 juta pada tahun 2016, dan jumlah ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja bagi para lulusan baru. Hal ini menciptakan masalah besar. Kelompok-kelompok pendapatan yang berbeda memiliki kapasitas yang sangat berbeda untuk menangani kenaikan harga yang sama. Selain itu, cara penerapan kenaikan ini juga meresahkan. Sebagai contoh,
Seorang pemilik rumah di Chengdu melaporkan tagihan gas sebesar 17.290 yuan setelah mengganti meteran gasnya hanya dalam waktu 20 hari. Setelah peluncuran meteran listrik, gas, dan air pintar secara nasional, tagihan listrik, gas, dan air bulanan meroket dari puluhan menjadi ratusan atau bahkan ribuan yuan, yang berdampak pada hampir setiap rumah tangga. Beberapa orang mengatakan bahwa ekonomi China telah menyusut menjadi ekonomi pelayan, yang berarti ekonomi yang didorong oleh konsumsi pegawai negeri dan pegawai lembaga publik. Orang-orang ini memiliki pendapatan yang stabil dan tunjangan yang besar. Sementara itu, masyarakat kelas bawah dan sebagian besar kelas menengah, setelah mengalami berbagai pukulan finansial dari pasar saham, pinjaman P2P, dan sektor real estate, ditinggalkan dengan kantong kosong dan utang yang besar. Seperti yang dikatakan oleh seorang blogger, kami sebenarnya sangat miskin. Pendapatan langsung kami hanya sekitar 3.000 yuan, tidak lebih baik dari Thailand atau Filipina. Kami masih merupakan negara berkembang, dan dompet kebanyakan orang China tidak sepenuh seperti yang dibayangkan. Kenyataannya, kami cukup miskin. Jika ada satu set data ekonomi yang dapat memicu diskusi hangat dalam hitungan detik, itu adalah data ekonomi yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional China. Kontras yang mencolok antara pertumbuhan ekonomi makro dan kesulitan ekonomi pribadi adalah sumber utama ketegangan antara rakyat China dan penguasa mereka. Netizen mengeluh, data resmi menyatakan, surga, tapi kami berjuang di neraka. Komentar sarkastik ini mengungkapkan ketidakpuasan dan ketidakberdayaan yang mendalam. Ketika para pembuat kebijakan dan penerbit data terus memperlakukan orang biasa sebagai target untuk ekstraksi kekayaan, hal ini hanya akan memperburuk konflik sosial.